Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa taklima wa syukura wa tazkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istibadata wal asa tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ila huda wa dalata ala khairi itika wa jillahi wa baratihi wa qurbihi wa sawabihi sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Kemarin kita sudah sampai tentang hal apa kemarin terakhir? Akhir dan sahur. Ya, 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 mengakhirkan sahur yaitu disebutkan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qoma ila sholati qultu kam kana bainal azani was sahuri qala qadru amsina ayatan. Itu seorang sahabat pernah makan sahur bersama Kanjeng Nabi. Setelah itu melakukan sholat maksudnya subuh. Berapa jaraknya antara azan dan sahurnya, berhentinya tersebut, yaitu syukuran 50 ayat. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu berhenti makan, minum, dan hal-hal membatalkan puasa sampai terdengarnya azan subuh 50 ayat. 50 ayat bil makna 15 sampai 20 menit. Nah, itu namanya waktu menunggu, waktu menahan, yaitu dikatakan kalau bahasa Arabnya imsak. Ya, seperti itu. Imsak itu untuk apa? Untuk kehati-hatian supaya sisa makanan kita secara alami hilang semuanya dan tidak bisa menyebabkan air liur kita menjadi tidak murni. Masih ingat kemarin? Ingat ya? Jadi itu kehati-hatian. Ternyata imsak itu apa? Imsak tersebut sunnah. Ya. Jadi jangan sampai ada pendapat, oh tidak ada imsak. Salah. Ada imsak. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang misalnya kerinan, bangun 5 menit sebelum azan subuh, masih boleh makan minum? Boleh. Tapi secepatnya, setelah itu harus secepatnya pula membersihkan sisa makanan supaya air liurnya sudah kembali murni. Itu pembahasan kemarin ya. Itu kemarin ya. Lalu sunnah yang berikutnya yaitu apa? Tasarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa gumna ila sholati. Ahabu ta'ami ilallahi ma kasurat alaihil aidi. Yaitu yang pertama disebutkan, sahabat mengatakan kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Setelah itu kami melakukan sholat. Yang riwayat kedua, makanan yang paling disukai oleh Allah adalah makan yang banyak tangan ikut makan di dalamnya. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi kalau makan ini enggak sendiri, mesti berjamaah. Ya. Dan caranya makan Kanjeng Nabi selain berjamaah yaitu makan di dalam satu tempat, di situ ada banyak tangan. Yang banyak tangan dalam arti itu makan model pondok itu loh. Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Coba kalau kita praktekkan. Ya, ini bisa dibilang sangat langka sekali di dalam satu keluarga, istri, anak, suami makan dalam satu piring, makan bersama. Padahal makan seperti itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya, enaknya luar biasa ya dibandingkan piring-piringan itu. Tapi kalau makan satu tangan ini enaknya luar biasa ya. Rasanya beda. Rasanya itu ya namanya apa ya? Berkah itu sesuatu yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Seperti itu ya. Nggak bisa dilihat berkah ya. Seperti itu. Lalu berikutnya, sunnah yang berikut, tahallalu fa innahu nadofatun wa nadofatu tad'u ilal imani wal imanu ma'a sahibi fil jannah. Nah, setelah selesai makan, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Yaitu disebutkan, Nabi SAW bersabda, sela-sela gigi kalian. Karena itu adalah bagian dari kebersihan. Kebersihan akan mengantarkan kepada iman. Dan iman beserta orang yang beriman di dalam surga. Jadi sunnahnya setelah makan kita memastikan tidak ada sisa makanan yang ada di gigi. Jadi menyela gigi ini sunnah. Tusuk gigi ini sunnah. Lah kenapa? Karena kalau ada sisa makanan yang terselip di antara gigi, katakanlah daging rendang lah misalnya ya. Maka tanpa disadar maka daging tersebut akan bercampur dengan air liur. Pasti itu. Nah, menyebabkan air liurnya jadi murni tidak? Tertelan tidak? Pasti.
Sehingga menyebabkan ini urusannya dowo, ya. Ternyata ini sunnah. Ya, walaupun kalau dalam kitab fikih loh ya, walaupun yang tertelan satu biji wijen. Wijen itu apa? Kalau kita makan kue yang ada wijennya apa itu? Apa namanya? Onde-onde. Wah, kalau makanan hafal, kalau ditanya hadis nggak hafal langsung. Kalau babakan nama makanan langsung jawab. Ini ada satu cerita di kitab ya. Ada santri sudah modok puluhan tahun. Saya lupa di 10 tahun atau 20 tahun. Begitu ujian disuruh ngapalkan hadis berapa macam hadis. Kalau arba'in 42 ya harus hafal ya. Ternyata suruh begitu ditanya sama kiainya, sebutkan hadis. Dia hafal 5 hadis dengan fasih. Tapi hadis itu semua berhubungan dengan makanan semua. Yang lain nggak apa. Berarti apa? Dia fokusnya makanan saja. Seperti itu ya. Ada yang senang. Seperti itu ya. Jadi sunnah, walaupun sebiji wijen kita makan onde-onde tersebut ada nyelip, tanpa kita sadari tidak berasa ketelan batal, walaupun sebiji wijen. Kenapa? Hah? Nggak bisa. Karena sudah ada, gini loh ya, ada ada jahil mahdzur, ada jahil ghairu mahdzur. Ada kebodohan yang diampuni, ada kebodohan yang tidak diampuni. Apa sih kebodohan syariat yang tidak diampuni? Yaitu pertama dia mualaf. Mualaf baru masuk Islam, sholat nggak bisa baca Fatihah sah. Memang nggak tahu dia, nggak bisa. Ya, tapi lalu siapa lagi? Orang di mana di situ dia bertinggal di daerah yang tidak ada dakwah Islamiyah yang masuk, baik lewat internet ataupun apapun media, tidak ada. Maka dia kalau apa tuh namanya belajar salah, soal ibadahnya salah masih diampuni. Tapi ada jahil ghairu mahdzur, yaitu adalah yang tidak diampuni. Siapa itu? Dia bukan mualaf. Dia tinggal di daerah di mana banyak ulama, banyak pengajian dan sebagainya, pondok dan sebagainya. Dia melakukan kesalahan syariat, maka dia kesalahan syariat itu dianggap dia tahu. Berarti dia dianggap batal. Lah kenapa? Karena dia menuntut ilmu kan faridotun. Faridotunnya ini taknya tak marbutoh. Tak marbutoh di sini bukan tak taknis. Yang tak marbutoh itu artinya mubalago. Jadi artinya apa? Kalau kita letterless menuntut ilmu kan wajib. Tapi kalau pakai tak marbutoh, menuntut ilmu wajib banget. Nah, kalau pakai tak tanis, menuntut ilmu wajib. Tapi kenyataannya pakai tak marbutoh. Toh. Menuntut ilmu wajib banget. Nah, berarti kalau ada orang yang tinggal di satu daerah, ada pengajian, di situ membahas sholat, dia tidak datang bukan karena usul syar'i, maka dia dianggap tahu seperti apa yang diulang di sini. Sehingga kesalahan syariat yang dilakukan, dia sudah tidak ada uzur. Jadi bagi kita wajib untuk belajar, bagi yang punya ilmu wajib untuk ulang. Nah, jadi tombol ketemu tutup. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau pengajian tersebut wajib tuh datang, apalagi pengajian-pengajian yang wajib. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau lupa itu apa? Lupa itu beda sama nggak tahu loh. Lupa aja dengan pulang, belum buka, lupa minum, enggak tahu. Tapi kalau nggak tahu beda. Biji-bijian akan menyebabkan batal. Dia tahu pengetahuan umum. Lidah kalau air liur tidak apa namanya, tidak murni tertelan akan batal. Dia makan, itu keteledoran. Itu bukan lupa, itu keteledoran secara syar'i. Di mana dia tidak mau belajar seperti itu ya. Nah, sekarang ini banyak sekali keteledoran secara syar'i yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, salah satunya yang baru sekarang ya sudah bertahun-tahun nggak, sholat tarawih super cepat, tidak ada tumanina sama sekali. Itu dia nggak sah. Kenapa? Tumanina ini adalah sesuatu yang rukun dan ini umum. Di kitab fikih dasar pun ada membatalkan. Kalau dibilang imamnya gitu, kan harusnya tahu, harus belajar. Paham ya? Nah, jadi itu yang tadi dia makan bukan karena salah tapi keteledoran, tidak ada hati-hati. Karena kanjeng Nabi sudah mengajarkan apa? Imsak. Setelah gigi lalu apa? Kumur. Paham ya? Nah, lalu sunnah yang berikutnya yaitu segera berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka segera.
Apa definisi segera tersebut? Ya, mari kita baca dalilnya dulu ya. La tazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Lalu hadis yang lain wa qala aidon wa ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka segera berbuka. Ini hadis Bukhari Muslim. Lalu sesungguhnya hamba yang paling aku Allah cintai adalah orang yang paling segera berbuka. Definisi segera adalah begitu masuk waktu sholat, maka terdengar Allahu Akbar, itu dia makan. Ya, bagaimana? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar, dia makan. Ya seperti itu. Setelah itu baru baca doa buka puasa. Ya, itu Allahu Akbar, dia makan. Seperti itu. Itu segera. Nah, segera tersebut, ini mari kita melihat sekarang kasus di lapangan. Terkadang orang makannya segera, terlalu segera. Kalau terlalu segera menyebabkan batal, walaupun 5 detik. Loh kok bisa? Kenapa, Vin? Nah, karena kita melihat jam buka berpuasa bukan patokannya oleh amri. Pemerintah. Dalam ini yang berwenang siapa? Depak. MUI setempat. Ini Masjid Al-Mahdi punya oleh amri. Kenapa Masjid Al-Mahdi tidak pakai jam digital? Kenapa? Masjid-masjid yang lain rata-rata jam digital semua tuh. Kenapa? Karena saya dulu pernah ngecek ke jam digital. Pak, di toko besar. Saya bawa jadwal ini. Saya minta beli jam digital, tolong jadwalnya sesuai dengan jadwal pemerintah. Oh, udah bisa. Kita nggak bisa ngetik satu-satu, nggak bisa. Nggak punya kapasitas untuk itu. Lalu bagaimana jam ini? Kita ngambil di provider di Google. Sedangkan di provider Google untuk lihat jam sholat, itu penyedianya banyak. Coba jenengan cari. Ya kan penyedianya banyak toh? Nah, coba jenengan cek. Satu penyedia dengan penyedia lain dibandingkan dengan jadwal pemerintah, ada selisih. Ya, kalau selisihnya lebih lama. Misalnya pemerintah jam 6, dia 6:01. Ya masih selamat ini. Ini masih selamat. Nah, kalau selisihnya lebih cepat, coba sekarang buktikan. Cari waktu sholat maghrib Magelang jam berapa? Antara satu provider dengan satu provider. Tolong cari. Tolong cari. Tolong cari. Tolong cari. 01. Di sini pemerintah 03. Pemerintah 03. Itu providernya mana itu? 03. Beda toh? Providernya beda toh? Musim Pro. Ini jenengan apa? Ini 01, 03. Ya enggak. Jenengan apa? 1758 ini di Amerika ini. Apa providernya apa? Astagfirullah. 58. Ya wes. 3 ini aja ya. Ini 58, ini 01, ini 03. Ya enggak? Kan beda toh. Nah, seandainya saya yang punya toko ngambil ini, misalnya lo ya, saya yang punya toko ngambil jenengan, saya yang punya toko ngambil, kan semua beda-beda walhasil. Tapi apa? Ati Allah wa Rasulullah uli amri minkum. Ya, berarti ini harus diambil jadi hukum. Jadi kalau untuk produk agama, selama pemerintahnya tersebut amanah, maka produk agama itu harus dipakai di agama. Kenapa? Karena pemerintah menentukan jam sholat itu bukan pakai provider, pakai ilmu falakiyah, ilmu bintang. Oh, ilmu falakiyah ini belajarnya teramat sangat sulit. Saya disuruh belajar sama guru saya, Bib, nggak sanggup. Nggak sanggup. Falakiyah hitung-hitungan. Nggak sanggup. Ini ada orang yang khusus, orang falakiyah. Di Magelang dulu ada sudah meninggal dunia. Ini ilmu yang longkok. Nah, Departemen Agama ini bikinnya pakai falakiyah. Berarti itu yang paling jadi patokan. Seandainya saya pakai provider ini, Bapak 15:58, 17:58, selisihnya berapa menit? 5 menit loh. Jangankan 5 menit, 5 detik aja enggak sah. Apalagi kalau yang namanya buka puasa. Ya, jangankan selisih 5 menit. Orang kalau buka puasa kan cenderungnya pengen cepet, ya enggak? Mengejar sunnah ini. Weh, jangankan dengar ajan. Orang ininya, muadzinnya sudah langsung begini tohnya udah. Sudah langsung di depan. Baru Hamzah, baru Allah Akbar, langsung masuk. Nah, kalau enggak percaya, nanti jenengan perhatikan di sini saja.
Nanti ada ajan lebih dulu. Oh, saya jauh-jauh di sini, weh. Di sini, weh. Paham maksudnya? Dan saya pernah membuktikan sendiri waktu itu saya ke satu kota, di mana kota-kota itu ada masjid alun-alun besar, paling besar. Kota ini kota kecil. Begitu saya datang, saya curiga ini. Saya ngeliat pakai jam satelit saya. Kok handphone kan jam satelit saya enggak? Banyak tepatnya. TV One, Metro kan sama tuh, cocok sama ini. Saya melihat jadwalnya dia maghribnya 3 menit lebih cepat. 3 menit lebih cepat. Mungkin yang ambil provider-provider seperti ini. Pakai jam digital. Saya batin. Kalau seandainya Senin Kemis lah bahaya tuh ada orang sholat sunnah. Apa puasa sunnah. Lah Ramadan lebih bahaya lagi. Lalu saya ngomong sama petugas di sana, Pak, ini ngenten. Oh, J. Tahun depan saya ke sana masih belum diganti. Lagi pula, kalau misalnya syarat sah ajan, kalau misalnya maghrib jam 6 loh ya, ajan 1 menit lebih awal, gak sah ajannya, karena belum masuk waktu. Apalagi berhubungan dengan puasa. Berarti dia kalau buka lebih awal, 2 menit, apalagi 5 menit, bubar puasa nih. Loh ini kenyataan loh. Ya nggak? 58, ini 01, bapaknya 03. Lah, musim pro ini apa? Cocok ini sama pemerintah ya enggak? Lah itu dia. Nah, ini kita pakai jam pemerintah ini. Paham ya? Jadi ini harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Karena urusannya buka puasa ditandai dengan waktunya masuk maghrib. Nah, seperti itu ya. Kalau zaman dulu kan dilihat dari matahari dan sebagainya, ya jam yang kuno tersebut. Kalau waktu zaman Rasulullah ngasih kabar, ya, ngasih kabar. Ya Bilal, arih nabiha ya Bilal. Sedangkan apa yang Bilal? Tahu ini masuk sholat. Paham ya? Jadi segera berbuka puasa harus hati-hati. Lebih cepat beberapa detik saja sudah batal. Seperti itu puasanya. Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak di sini? Ini masalah umum. Di Magelang rata-rata semuanya digital. Tapi, Hah? Oh enggak. Seperti tadi ujur syari, yang tanggung jawab personnya masing-masing. Enggak. Enggak. Tanggung jawab person masing-masing. Dan sekarang jenengan, kalau jenengan nggak percaya, cek toko jam digital di Magelang yang ada. Pak, jenengan bawa ini. Pak, saya minta diketikkan sesuai dengan jam ini, Pak. Iso. Jawabnya mesti gitu. Saya cuma ngambil dari download, set langsung jadi. Ngetik satu-satu, udah bisa dia. Nah, ya. Sekali lagi saya tegaskan, 3 orang ini semua beda-beda. Kalau jenengan cari lagi provider lain, ya beda-beda semua. Yang benar yang mana? Uli amri minkum. Awal uli amri minkum. Jadi pemerintah yang. Karena dia ngitungnya pakai ilmu falakiyah. Ya. Nah, paham ya? Jam jenengan di rumah jenengan pakai digital enggak? Masjid jenengan. Desa belum ya? Sehingga Masjid Al-Mahdi memutuskan tidak memakai jam pakai digital. Ya, lihat jam ini. Cuma pakai ininya aja. Paham ya? Ada yang ditanya tentang buka puasa ini? Yang lebih awal? Jadi ini kalau jenengan pulang ke kampung masing-masing sampaikan sama takmirnya. Ayo. Ayo. Hati-hati. Paham ya? Lalu berikutnya, sunnah yang ke-8. Ini masih tentang berbuka ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabin qabla ayusolya fa in lam takun rutabun fa ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Ya. Di sini Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib. Ya. Begitu azan, Kanjeng Nabi berbuka dengan beberapa butir rutab. Rutab ini kurma muda. Jika tidak ada rutab, maka dengan tamar, kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa hirup air. Ya, jadi rutab ini adanya cuma musim panas. Juli, Agustus, September. Setelah itu rutabnya udah nggak ada habis. Rutab ini adalah kurma yang masih ditandan, yang matang. Kalau sudah jatuh, dikeringkan, itu tamar namanya. Ya, nah, sunnah. Sekarang ada, tapi sudah freezeran, mahal. Ya, seperti itu. Kalau enggak, ya dengan air. Ya, seperti itu. Nah, berarti apa? Boleh nggak kita buka selain dengan itu? Boleh. Mau buka langsung pakai gorengan? Boleh. Mau buka pakai pohon goreng? Boleh. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Nah, gitu loh.
Ya, sunnahnya dengan kurma. Ingat kemarin, kalau sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, sampai pahalanya seperti apa kemarin? Ayo, dapat pahala apa? Siapa orang yang mengerjakan sunnahku? Ya, di mana sunnahku tersebut dikerjakan pada zaman rusaknya zaman. Maka dia mendapatkan apa? 100 syahid. Seperti itu. Keutamaannya seperti itu. Jadi nggak macam-macam, ya. Bukan barang sepele mengerjakan sunnah. Berarti sunnah ini kalau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi. Kenapa? Karena kehilangan pahala sunnah. Ya, seperti itu. Jadi pakai kurma dulu sudah. Ya, pakai kurma dulu. Ya, seperti itu. Nah, ya setelah kurma terserah mau apapun boleh. Ya, tambah air, tambah gorengan, macam-macam terserah sudah. Ya, ya seperti itu. Ya, uh, jangan yang parah. Ada orang yang maniak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, seger banget. Wujud. Wah, berat kalau ini berat ya. Ya. Ija aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamron fal ma'u fa innahu tahurun. Jika seorang dari kalian berbuka, berbuka dengan kurma karena kurma itu adalah berkah. Ingat ya, berkah ini sesuatu yang nggak bisa dilihat tapi krosok. Jika tidak mendapatkan kurma, berbukalah dengan air sebab air itu suci dan mensucikan. Jadi urutannya ini kurma baru air. Kalau tidak ada kurma, benar-benar nggak ada ya air sudah. Ya, tadi pagi saya ada kuliah subuh di satu tempat di daerah Payaman sana. Saya bawa tentang hadis buka puasa pakai kurma. Nah, saya bilang, tadi ada yang di sini buka apa, pakai kurma? Geleng-geleng, nggak ada yang punya kurma satu desa. Kasih ya, nggak ada yang punya kurma. Ya, karena ya keluarganya, kalau lihat dari desanya mampu, beli bisa, mampu. Kurma 1 kilo yang biasa-biasanya paling berapa toh? Ya, paling cuma 30.000 ya enggak? Seperti itu. Tapi karena nggak paham, sunnah nggak paham. Gitu ya. Lalu berikutnya ini panjang dibahas, 45 menit. Ini besok saya akan bahas. Besok. Ya, sungguh-sungguh berbuka dengan memakai yang halal. Ya, besok kita bahas tentang berbuka dengan yang halal karena dalilnya berkaitan satu sama lain, waktu 15 menit nggak cukup. Kalau terpotong dia enak. Jadi besok pagi kita akan bahas ini semua. Tapi coba lihat ya. Kita buka pembukanya. Man fatara shaiman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi malaikatu fi saati syahri ramadhana wa shalla jibrilu alaihi salamu fi lailatul qadri. Ini Masya Allah ini. Siapa orang yang memberikan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa dari yang halal. Ini kan ada takjilan tuh. Orang ngasih makan takjilan dari harta yang halalnya dia. Maka kalau kita makan, katanya memberi makan orang berbuka puasa dari rezeki kita yang halal, maka apa yang terjadi? Maka malaikat akan bersolawat untuknya. Untuknya itu orang yang baliknya kepada orang yang ngasih makanan buka puasa dengan yang halal. Bersolawat untuknya di setiap saat pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Contoh, satu Ramadan kita ngasih makan berbuka dengan halal. Begitu dimakan, maka kita akan mendapatkan sholawat dari malaikat setiap bulan Ramadan, berarti sampai akhir Ramadan. 24 jam, nggak berhenti-berhenti. Karena Ramadan, bukan lail, bukan nahar, tidak ada kata-kata dorof. Tidak ada keterangan waktu, tidak ada keterangan waktu. Dorof zaman tidak ada. Berarti sejak kita ngasih makan hari pertama, maka sampai pol akhir Ramadan, malaikat bersolawat kepada kita. Apa maksudnya malaikat bersolawat? Malaikat kalau bersolawat itu bil makna apa? Malaikat akan mengistighfari dosa kita. Allahumma firlil fulan, ya Allah ampuni bapak ini 24 jam 1 bulan penuh Ramadan. Coba yang apa bedanya sih istighfar kita sama diistighfari malaikat? Kalau kita beristighfar, itu ulama sekarang mengatakan istighfarnya manusia akhir zaman itu perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena istighfarnya kita ini tidak masuk syarat, dolanan. Istighfarnya kita ini apa? Tidak masuk syarat. Istighfar itu kalau masuk syarat bagaimana toh? 3. Setiap ibadah ini dituntut 3. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Sholat ini ada 3 komponen. Pertama dengan lisan, Allahu Akbar. Kedua dengan gerakan, Allahu Akbar. Ketiga dengan hati, khusyuk. Nah, ibadah 3. Nah sama, istighfar ini kalau mau diterima 3.
Pertama dengan ucapan, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kedua, dengan hati ada namu taubah. Apa itu hati? Penyesalan itu adalah tobat. Jadi kalau misalnya kita istighfar karena kita berbuat maksiat, ah ya Allah, mesal kita. Nah ini hati, karena kita ini nyesal dengan hati itu ada namu tobat, nyesal ini tobat. Nah, yang ketiga dengan perbuatan innal hasanati yuhibnu sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik ini dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Maksudnya apa? Kalau tidak misalnya kita bohongin orang, berarti apa? Istighfar. Kedua, dengan hati menyesal. Ketiga, kita berjanji tidak mau bohong lagi. Tapi kalau dengan hakul adam harus minta maaf. Tambah keempat. Ya. Nah, istighfarnya kita ini rata-rata kan cuma mulut toh. Jadi belum masuk syaratnya. Perlu diistighfari lagi. Lah kenapa saya katakan ini dengan mulut toh? Karena biasanya kita ini setelah beristighfar, lalu kita mengikuti perbuatan maksiat kita diulang lagi dengan kesalahan yang sama. Sehingga istighfar manusia ini, akhir zaman ini perlu diistighfari lagi. Tapi kalau malaikat mengistighfari dosa kita tanpa syak, tanpa ragu, pasti diterima oleh Allah karena malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan ini kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan kalau kita memberikan makanan rezeki yang halal untuk orang berbuka puasa. Seandainya kita misalnya memberi makan tanggal 10 Ramadan, maka hitungannya tanggal 10 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kita memberikan makanan yang halal tanggal 20 Ramadan, maka hitungannya kita diistighfari malaikat tanggal 20 sampai akhir. Berarti apa? Lebih awal lebih bagus. Ya seperti itu ya. Belum ada kata telat, masih awal Ramadan. Lalu berikutnya, saya lanjutkan hadisnya ya. Ya, tadi apa? Siapa yang memberikan makanan dan minuman untuk berbuka dari puasa dari yang halal, maka malaikat akan bersolawat untuknya di setiap saat pada bulan Ramadan. Dan ada lanjutnya. Dan malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Pimpinannya para malaikat. Ada malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu malaikat yang dekat. Nah, ayo, 10 malaikat. Ben, ayo, sebutkan 10 malaikat. Satu, malaikat apa? Nah, Jibril itu siapa? Ya. Lalu kedua, muqarrabin siapa? Siapa? Malik. Ini Malik. Mikail tugasnya untuk apa? Hah? Rizik, Rizik. Lalu siapa lagi? Israel apa? Empat lagi. Israfil. Israfil niup trompet. Israel ini yang nyebut nyawa. Apa lagi? Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Apa lagi? Mungkin Nankir. Wow, paling hafal sudah. Mungkin Nankir paling hafal sudah ya. Itu malaikat muqarrabin. Ya, mendapat yang wajib kita hafal, yang kita kenal ya. Nah, semuanya tersebut pimpinannya siapa? Jibril. Tadi dikatakan malaikat Jibril kan menurunkan wahyu toh. Lah, kalau nggak menurunkan wahyu kan wahyu sudah terputus. Nah, tugasnya apa ya? Hah? Apalagi? Malaikat Jibril kan tugasnya apa? Wahyu sudah terputus. Tugasnya apa? Hah? Nah, ini baru dibaca hadisnya. Ya, lihat. Orang yang membeli makanan, orang puasa pakai barang halal, maka apa? Malaikat Jibril akan bersolawat untuknya secara khusus di malam Lailatul Qadar. Salah satu tugas malaikat Jibril. Gak nganggur, gak bakal nganggur. Jadi malaikat Jibril, pemimpin malaikat, akan bersolawat, mengistighfari orang tersebut secara khusus di malam Lailatul Qadar. Ini ada makna tersirat. Coba lihat ya. Malaikat Jibril mengistighfari orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Kalau seorang ngasih makanan berbuka puasa dari halal, maka dia akan dipermudah oleh Allah. Semuanya dipermudah kalau dia akan dapat Lailatul Qadar. Gitu. Jadi semangat, sehat. Ya, misalnya orang tersebut tanggal 16 malas ngantuk, tapi tanggal 17 kalau turun Lailatul Qadar, dia pasti dibuat sehat, semangat sama Allah. Jadi dia nggak bakal ketinggalan Lailatul Qadar. Karena malaikat Jibril siap mengistighfari, orang ikut bono. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar apa? Pastikan kita punya rezeki yang halal, dikasih kepada orang makan. Nah, maka kita dapat Lailatul Qadar. Dan diistighfari sama pimpinannya malaikat. Wih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan? Meletak es rengi. Wah, kaya apa?
Koyopo keutamanya pimpinannya malaikat minta sama Allah agar orang tersebut diampuni sama Allah. Wes. Dari apa? Memberi makan yang halal untuk orang yang berbuka puasa seperti itu. Banyak ya, kita banyak tempat-tempat untuk kita salurkan rezeki kita untuk buka puasa ya. Di desa kita, tempat lain. Kalau ada teman dari saya. Ya. Ya. Ini besok kita bahas, yaitu menyiapkan yang halal untuk berbuka puasa. Besok kita bahas karena itu perlu waktu lama. Ya, sekitar 45 menit. Lalu kita skip dulu, kita lanjut sunnah ke-10 berdoa ketika berbuka. Berdoa. Kalau malakan suatu wabikan mantu walisia atau birahmatika. Berdoa ini ada spesial yang kadang-kadang kita lengah. Salah satun la turaddu da'watuhum al-imamum al-adilu was-shaimu hina yuftiru wa da'watul majlumi. Disebutkan kanjeng Nabi bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. La yuraddu. Tidak akan ditolak. Jadi pasti diterima. Ya. Siapa imam yang ada? Orang yang berpuasa ketika berbuka, yang ketiga adalah doa yang dizalimi. Yang kita bahas yaitu doa yang tidak ditolak. Orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang berpuasa ketika berbuka. Itu doa yang tidak ditolak. Tapi sayang kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tidak memanfaatkan. Kenapa? Caranya ya, buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil rumah. Berat makan. Ya, setelah makan baru doa. Ya. Doanya itu biasanya yang kita baca apa, yaitu Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu dan dengan rezeki darimu. Jadi kita membaca doa lagi, zahabal dhama'u, telah hilang dahaga, wa talat juruku, telah basah urat-uratku, wasabatil ajruhu, dan telah ditetapkan pahalanya untukku insyaallah. Ya, itu rata-rata kita kan baca doa itu loh. Ini doanya diterima sama Allah. Tetapi ini keterangannya, yaitu apa? Jangan sia-siakan waktu tersebut untuk nambah doa. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wah, ini doa sapu jagat. Supaya kita dapat selamat dunia, selamat akhirat, tidak kena hisab neraka. Semua amal yang kita kerjakan kan tujuannya kan selamat dunia, selamat akhirat. Nah, tapi ternyata kita ini nggak pernah doa itu. Setelah kita baca buka puasa, nggak pernah pakai dalam satu jagat, nggak pernah ditambah. Ayo, kenapa tidak ditambah? Kenapa? Ayo. Kenapa ditambah? Kira-kira? Karena tahu susunya ngawi-ngawi. Ngomongnya kalau asapnya itu betul. Wah, bahasanya. Kalau Allah buat kamu lembut, langsung tidak pakai ini. Jadi bahkan kita membuka. Sehingga nanti kalau kita baca doa buka puasa, misalnya membaca Nabi Muhammad dan benar makan ya, saat rumah ini ya, kita doa. Yaitu apa? Kita doanya itu dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu maka mencoba kembali. Kita kalau dalam begini kita tidak termasuk orang yang memperlambat buka. Nah, kita sudah buka. Kan sunahkan mempercepat buka. Itu sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti marjana menjadi cepat. Ini sudah termasuk mempercepat. Cepat. Setelah itu sudah gugur. Sudah gugur. Jadi kan setelah makan format, nggak melanjutkan dengan yang lain langsung sholat sunnah. Kalau termasuk sudah mengerjakan sunnah. Sehingga begitu doa nambah. Apalagi jenengan punya hajat khusus. Apa hajat khusus tersebut? Sebelum ditutup dengan doa sama jaya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh-soleha. Ya Allah, mugi-mugi saya sakit disembuhkan ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi kula nyuwun ngenten. Sesuai dengan ajaran. Karena doa tersebut tidak tertolak. Ya, seperti itu kan ya. Tapi jangan terlalu lama, nanti jatah tajilannya dibuat sampai ke sampingnya nanti. Seperti itu. Paham ya? Jadi intinya Pak, ini doa tersebut adalah tempat di mana doa
ditolak oleh Allah. Sehingga setelah baca doa besar, dulu sebelum ditutup ditambahin. Ya Allah berikan saya sehat afiat ya Allah, ya dijauhkan dari penyakit, bala, musibah, keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Setelah itu tutup rasa hujankan, sallallahu alaihi wasallam baru akan. Jadi jangan disia-siakan doa saat berbuka puasa. Setelah doa puasa standar ditambah. Paham kan? Ya, seperti itu ya. Nah, keterangannya untuk mendapatkan sunnah, dia bisa berdoa dengan doa saja. Ya, ditambah. Paham ya? Ada yang ditanya di sini? Jadi, Sepaham saya itu hanya sebelum berbuka. betul. Sudah. Kenapa coba lihat ya? Coba lihat. Kita kan makan tomato, belas makan tomato. Ya. Lalu jadinya berdoa itu apa? Allahumma kasubtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan wala rizqika afdhu. Dengan rezekimu aku berbuka. Aku berbuka. Berarti kalau sebelum buka kan kita berbuka masih kosong. Ya. Lalu apa? Zahabal dhama'u. Ya, telah hilang dahaga. Dari sini belum minum kok telah hilang. Belum minum kok. Kok telah hilang belum kok. Ya. Lalu apalagi? Wat talat udroko. Telah basah urat-urat. Belum masuk basah masih hari ini. Ya. Ya. Batal kecuali dan kau berapa. Jadi apa? Doa ini adalah setelah makan kurma baru doa. Bukan sebelum. Sebelum itu apa? Allahumma barik lana fima wajadna wa qina adzaban. Nah, itu ya. Ya seperti itu. Paham ya? Jadi doa ini kesunahannya setelah makan kurma baru. Tapi ingat ditutup dengan apa? Kepada nanti sana, berdoa di sana, mungkin aja. Nah, kalau mau ditambahin, ya. Paham ya? Ada lagi mau ditanya? Ibu, ada yang bertanya? Suaranya sampai ke belakang enggak? Buat apa jawab? Bensinnya habis. Pertalaitnya habis. Karena enggak ada pertama saya. Itu dari semua. Ya, gitu ya. Paham ya? Ya. Lalu, wah, Rizky apa ya? Sama kita lagi di TNI. Rizky, ngaji, ayo. Bagus lagi. Ya, ya kali kita sambung ya, lanjut. Manfaat kalau swaiman karena nomis tu ajli ghairi annahu la yang tusuh min ajli swamihi saykan. Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kita kasih makanan untuk orang berbuka ya. Maksudnya ini bagian makanan pertama. Ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Ada riwayat Tirmidzi wa Nasai. Jadi gini. Orang berpuasa ini macam-macam. Ada berpuasa awal. Puasa awal itu apa? Begitu dia saja subuh, dia tidak melakukan hal-hal yang membedakan puasa, tapi syahwatnya masih tinggi. Itu apa? Masih mikir nanti saya buka puasa pakai apa ya? Ya, jam 12 siang turun lihat tunjuk saji. Buat ibu makan apa ya? Bas asap, tajilat, buang warna. Lalu habis sholat subuh beres apa? Gaspol, apa? Guru. Gaspol. Bangunnya dur. Habis dur, turun meneh. Gaspol. Sampai apa? Ada. Pahala. Karena orang tidur di bulan Ramadan beda dengan bulan biasa. Sabtu saya ingin tampil 2 tahun ibadah tuh tidurnya orang berpuasa. Ibadah. Jadi kalau kita mau puasa, kamu tidur di bulan Ramadan, bentar ya, aku ibadah dulu. Ya, mau mulai telepon dari anak-anak ibadah aku, mau baca Quran, Astagfirullah. Kaitannya dengan tidur tidak maksiat dulu ya. Ya, karena kan tidak ada maksiat juga ibadah. Ini apa? Fadlullah masyai. Karunia Allah itu pas sampai dikasih perhitungan yang ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada ibadah orang yang bukan awal, ini dicabut ibadah aja, khusus, ini dicabut aja. dia apa? Dia Cabut tidak aja. bikin sabar lagi. Dan jadi udah makan apa isinya ibadah sudah. Dia menambah-nambah biasanya 2 rakaat di 8 rakaat. Biasanya witir 3 di 11. Biasanya sholat sunnah biasanya tambahan selain rawatib itu ya.
sholat yang lain, sholat tahajud biasanya misalnya 10 rakaat atau 20 rakaat, belasan ada peningkatan ibadah. Nah, kira-kira pahala pertama orang yang biasa puasa awal sama khusus banyak mana pahalanya? Khusus, ya. Lalu khusus ini khusus. Wah, orang ini sudah waktunya nggak pernah berhenti jeda kecuali dia ingat Allah. Ini kita lihat atas. Sekarang mari kita merenung. Kita ini termasuk golongan yang awam, khusus, agak khusus lah, jangan khusus lah, agak khusus atau khusus apa? Khusus. Ya, kita bisa jawab. Nah, tapi kita kan pengen dapat pahala orang yang puasa khusus atau khusus lebih khusus. Tapi kita nggak bisa, nggak mampu. Bisa. Kita puasanya awal, tapi kita dapat pahala khusus atau lebih khusus. Bisa. Caranya bagaimana? Pastikan kita punya rezeki yang halal, kita kasih orang-orang yang berpuasa dengan sifatnya khusus lebih khusus tadi. Pak, ini dekat sama Allah. Contoh, kita bawa kurma. Pak Yai, Ustaz, ya Pak, ini tolong nanti kurmanya dengan makan ya buka puasa. Maka begitu dia makan kurma yang kita berikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang muslim ibadah. Jika ada di kota Tarim. Di kota Tarim ini orang alim banyak. Di situ orang-orang semua rebutan memberikan takjil pertama kepada orang-orang alim soleh. Jadi mohon ini dimakan yang pertama buat antum buka puasa ya. Ya, berarti dia akan mendapatkan pahala orang tersebut beribadah. Sehingga mari kita amalkan dengan cari yang dengan husnul, orang-orang yang dekat sama Allah, hidupnya diisi dengan ibadah, tidak bermaksiat, dengan kasih makan kasih. Tapi dengan kasih amanah. Kalau nggak dikasih amanah, orang yang ngasih dia bisa makan di mana aja. Amanah. Ya Pak, Mas, mohon maaf ini dengan makan. Kalau seandainya jenengan kasih orang yang puasa awal, dapat pahala. Walaupun tidur tadi itu pahala, karena tidurnya aja sendiri ibadah. Ya, tetap pahala. Tapi jenengan akan mendapatkan pahala puasa khusus atau khusus lebih khusus tadi, karena dia diisi waktunya dengan ibadah yang terus menerus. Paham ya? Ini apa? Fadlullah wasi'ah. Itu karunia Allah itu luas. Ya. Nah, jadi jenengan cari jenengan orang-orang yang di kampung jenengan yang jenengan husnul, dia ini taat ibadah. Dia tidak bermaksiat. Jadi jenengan kasih kurma dan orang yang paham kalau buka pertama kurma. Tapi kadang-kadang orang ini nggak paham kalau buka pertama kurma, nggak paham. Ya. Banyak orang yang buka pertama bukan kurma, yang lain. Ya. Es campur. Ya kalau Madura ini sunahnya ini bukan kurma, gorengan masalah dikit gorengan masalah. Ya, maksudnya ya. Saya Allahu a'lam. Ya, insyaallah ini masih 2 menit lagi dengan sudah siap-siap ambil tempatnya. Insyaallah besok kita bahas tentang makanan yang halal untuk berbuka puasa. Ya, kalau bisa jangan karena ini dari awal berkaitan. Allah jangan ya. 3 insyaallah Allah yang tiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo